Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa Sekom dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di mata kuliah Sustainable Business Model. Pada kali ini yaitu kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita memasuki pertemuan keempat ya teman-teman. Pada pertemuan kali ini yakni kita akan membahas terkait dengan konsep CSR atau Corporate Social Responsibility. Setelah sebelumnya kita membahas tentang strategi dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan, di mana salah satunya yaitu pelaksanaan CSR, maka pada kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan konsep CSR atau Corporate Social Responsibility. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah jauh, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya pastinya kita harus memahami terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan CSR ini atau Corporate Social Responsibility, yaitu merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan ya, pasti kita sudah tidak asing lagi ya, sering banget atau sering sekali gitu dalam satu perusahaan itu melaksanakan yang namanya CSR atau program dari kegiatan sosial gitu ya. Nah, perusahaan yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Jadi seringkali CSR ini juga disebut sebagai tanggung jawab sosial dari perusahaan untuk masyarakat ataupun lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Tidak hanya lingkungan terdekat saja tidak, tetapi bisa juga dalam skala global ataupun mencakup, kalau misalkan di Indonesia itu mencakup skala nasional gitu ya. Dalam artian apa? Agar bisa menjangkau seluruh pasar yang menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. Jadi seluruh masyarakat pun bisa merasakan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, ini yang dimaksud dengan CSR. Oke, CSR selain itu juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat, yang tentunya dari pelaksanaan CSR ini karena merupakan bentuk tanggung jawab pastinya ada benefitnya atau manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar perusahaan itu mencari profit atau keuntungan, tetapi yaitu dalam sisi lain kita juga mengambil ataupun memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, baik dalam skala global ataupun nasional gitu. Perusahaan yang dapat memperhatikan lingkungan akan menghasilkan solusi yang lebih memuaskan untuk menghadapi kekhawatiran masyarakat serta meningkatkan citra dan laba perusahaan. Tentu ini penting juga ya teman-teman, perlu kita pahami bersama bahwasanya seperti yang menjadi elemen khusus ya, menjadi ikonik dari bisnis yang berkelanjutan atau sustainable business itu kan ada triple bottom line. Nah, dan dalam pelaksanaan CSR ini karena merupakan salah satu bentuk dari bisnis berkelanjutan ya teman-teman, jadi juga tidak melupakan yang namanya unsur dari triple bottom line yang nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, jadi tidak hanya suatu perusahaan mementingkan yang namanya laba atau profit, tetapi juga bagaimana bisa memberikan impact atau memberikan benefit kepada masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, terutama itu ya, terkhusus yaitu yang terdekat dengan perusahaan. Misalkan perusahaan itu berdiri di antara masyarakat pemukiman gitu ya. Nah, pastinya yang namanya pemukiman padat penduduk itu biasanya mereka mengalami pencemaran gitu karena limbah dari perusahaan. Nah, limbah dari pabriknya gitu kan. Nah, salah satu upaya dari perusahaan pastinya memberikan manfaat ataupun memberikan dampak positif kepada masyarakat, yaitu dengan apa? Pengolahan limbahnya, ataukah misalkan bagaimana agar membangun suatu mungkin mesin sendiri, ataukah bagaimana agar pengolahan limbah itu dengan lebih baik sehingga masyarakat tidak merasa terbebani ataupun tidak merasa yang namanya dampak negatif dari perusahaan.
Karena teman-teman sendiri pun juga tahu ya, bagaimana ketika masyarakat itu mengalami dampak negatif dari suatu perusahaan. Banyak pasti yang mendemo gitu kan, kemudian meminta pertanggungjawaban, karena itu berdampak pada masyarakat yang banyak, masyarakat luas yang ada di sekitar perusahaan. Sehingga bagaimana agar tanggung jawab ataupun beban-beban tadi yang berdampak negatif bagi perusahaan itu yang tidak berimbas gitu ya kepada masyarakat, sehingga perlu yang namanya sebagian atau diambil gitu kan persentase sedikit dari perusahaan untuk dialokasikan dari program CSR ini. Nah, model-model dari pelaksanaan CSR teman-teman banyak sekali ya, mungkin ini diantara yang biasanya secara umum gitu dari pelaksanaan CSR pada suatu perusahaan. Nah, kembali lagi nanti bentuk-bentuknya dalam skala khusus itu kembali lagi pada perusahaan, di mana secara umum ya untuk bentuknya itu dikembalikan pada perusahaan melihat dari misalkan bentuk perusahaannya bergerak pada bidang apa, pengolahan kah, ataukah produksi saja, ataukah dalam bentuk jasa, nah dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi dari bentuk perusahaannya. Nah, pelaksanaan CSR diantaranya modelnya yang pertama keterlibatan langsung. Jadi perusahaan secara langsung yaitu memberikan ya program CSR ini kepada masyarakat atau lingkungan. Misalkan kalau kita tahu, mungkin teman-teman sudah tidak asing juga ya, ada perusahaan Sampurna, yaitu perusahaan rokok ya, atau Jarum. Itu kan memberikan modal usaha gitu kepada UMKM yang ada di sekitarnya. Atau misalkan Jarum itu ada beasiswa Jarum, atau Sampurna pun juga memberikan beasiswa. Jadi itu termasuk keterlibatan langsung ya, di mana alokasi dari dana perusahaan itu diberikan kepada masyarakat secara langsung yang memang memenuhi kualifikasi tertentu gitu ya teman-teman. Jadi ada syarat tertentu. Nah itu, ataukah misalkan karena ada bencana gitu, jadi perusahaan itu memberikan bantuan secara langsung, dari perusahaan langsung dibelikan, misalkan dibelikan sembako, ataukah diberikan uang secara tunai kepada masyarakat secara langsung. Jadi tidak ada pihak ketiga. Kemudian yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial. Ya, kita tahu bahwasanya banyak sekali ya lembaga-lembaga sosial, baik itu yang berafiliasi dengan agama ataukah tidak. Nah, itu bisa menjadi mitra ataupun pihak ketiga dalam pelaksanaan CSR. Jadi, mungkin karena perusahaan tidak mau takut salah sasaran, ibaratnya seperti itu, ataukah mungkin agar lebih fleksibel dan juga lebih tervalidasi ataupun lebih valid gitu ya, ibaratnya lebih terpercaya gitu. Maka dari perusahaan itu bekerja sama dengan mitra ataupun pihak ketiga seperti yayasan dan juga organisasi sosial, yang mana memang mereka sudah berkecimpung ataupun sudah fokus sering mengetahui ataupun sering melaksanakan yang namanya kegiatan sosial itu. Nah, kemudian yang ketiga, menjalin kemitraan. Nah, menjalin kemitraan ini banyak ya, mungkin tidak. Kalau tadi yang kedua itu lebih spesifik pada yayasan ataupun lembaga sosial yang memang mereka tidak mengambil profit gitu ya. Nah, menjalin kemitraan ini bisa dengan sesama perusahaan yang memang terafiliasi ataupun yang pada dasarnya memang menjalankan kegiatan bisnis, bisa bekerja sama, kemudian mengumpulkan dana CSR-nya dari masing-masing perusahaan, dikumpulkan, kemudian bisa dilaksanakan mungkin program-program yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah itu, ataukah mungkin kemitraan dengan lembaga-lembaga pihak ketiga selain dari lembaga sosial gitu. Ibaratnya adalah memang sesama perusahaan yang memiliki profit. Kenapa menjalin kemitraan? Mungkin perusahaan ini baru mengalokasikan ataupun baru memiliki profit sedikit gitu ya, ibaratnya ya. Belum menjadi perusahaan yang PBK ataupun belum menjadi perusahaan yang besar, yang terbuka, yang investasinya atau investornya itu banyak. Nah, maka mereka masih kesulitan untuk mendapatkan keuangan ataupun dana yang disisihkan untuk CSR ini masih sedikit sekali, sehingga bekerja sama dengan perusahaan yang lain yang melaksanakan CSR.
Kenapa? Karena memang dari pemerintah ini ya teman-teman, sekarang itu mewajibkan ya ibaratnya perusahaan agar bisa berjalan dengan baik sebisa mungkin, maka dioptimalkan yang namanya program CSR. Selain itu tentunya CSR pun juga memiliki dampak positif ya di mata para pelanggan ataupun konsumen. Kenapa? Karena program CSR ketika dilaksanakan dengan baik, maka para masyarakat pun juga menjadi semakin percaya dengan perusahaan tersebut. Oke, kemudian yang keempat, bergabung dengan konsorsium, misalkan adanya webinar-webinar ataukah mungkin pelatihan-pelatihan yang disupport memang dari perusahaan, itu merupakan dana dari pelaksanaan CSR. Jadi banyak sekali, ini merupakan bentuk umumnya ada 4 ya. Keterlibatan langsung melalui yayasan atau organisasi sosial, menjalin kemitraan, kemudian bergabung dengan konsorsium. Nah, untuk lebih detailnya itu kembali pada perusahaan tentang bagaimana misalkan pelaksanaan ketika CSR melalui yayasan itu bagaimana, programnya apa saja, apakah hanya berupa bantuan kepada anak yatim, ataukah hanya berupa bantuan barang-barang, bantuan uang tunai, dan lain sebagainya. Itu jadi banyak sekali. Tujuan dan manfaat CSR, kenapa suatu perusahaan atau suatu organisasi itu harus yang namanya melaksanakan CSR. Program tanggung jawab sosial ini kenapa harus dijalankan gitu bagi suatu perusahaan? Apa sih tujuannya? Manfaatnya apa bagi perusahaan? Apakah selalu berimpact ataukah selalu berpengaruh, berdampak positif bagi perusahaan? Apakah itu nanti menghilangkan kepercayaan ataupun pandangan yang negatif dari dari masyarakat atau konsumen, dan lain sebagainya. Jadi di antara tujuan dari CSR yaitu yang pertama, menjaga nama baik dan citra perusahaan. Tentu teman-teman sudah paham sekali, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana jangka panjang dari pelaksanaan yang namanya bisnis berkelanjutan. Kemudian masuk pada salah satu programnya yaitu CSR. Jadi jelas sekali bahwasanya ketika suatu perusahaan melaksanakan program CSR itu merupakan persiapan untuk menuju jangka panjang yang lebih jauh gitu. Jadi kita tidak bisa merasakan secara cepat memang, tapi prosesnya lama ya, yaitu nanti untuk jangka panjang pun bisa dilaksanakan dan juga itu bisa mencapai mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Dia menjaga nama baik dan citra perusahaan. Ketika perusahaan ini bisa menjalankan, bisa melaksanakan CSR dan juga melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, jelas sekali itu ya bisa memicu ataupun bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berimbas pada citra perusahaan yang baik. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Jelas ya, stakeholder entah itu stakeholder internal ataupun eksternal. Eksternal siapa? Investor. Jelas, jadi investor semakin percaya pada perusahaan, kemudian masyarakat atau konsumen semakin percaya bahwasanya perusahaan ini tidak hanya sekedar ingin mendapatkan profit laba saja, tidak. Tetapi perusahaan memang ingin memberikan manfaat gitu kepada masyarakatnya. Misalkan ingin mengedukasi dari pelaksanaan CSR-nya, memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM, suatu perusahaan A gitu, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalkan perusahaan bergerak di bidang pengolahan roti gitu, pembuatan roti, ingin agar masyarakat yang ada di sekitarnya pun juga bisa berbisnis atau bisa mempraktekkan dalam skala kecil. Nah, jadi bisa diberikan pelatihan bagaimana membuat baking ataupun membuat roti itu yang praktis ataupun yang sederhana ala bisnis rumahan gitu ya, ibaratnya seperti itu, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan perusahaan. Jadi misalkan masyarakatnya tadi terkena limbah,
dari perusahaan, maka perusahaan ya harus bertanggung jawab. Kemudian misalkan masyarakatnya yang tadinya mungkin perusahaan pada awal dalam jangka 5 tahun itu tidak tidak berdampak negatif, ataupun mungkin pencemarannya baru dirasakan 10 tahun, nah itu tetap harus dilakukan tanggung jawab sosial. Nah kemudian masyarakatnya masih terbelakang, ataupun mungkin rumah-rumah di sekitar perusahaan, di sekitar pabrik masih kumuh. Nah bentuk tanggung jawabnya apa? Yaitu misalkan memberikan tadi modal untuk usaha agar bisa meningkatkan taraf hidupnya, ataukah mungkin memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau sekitar pabriknya gitu kan, agar mereka lebih terjamin kehidupannya, mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lain sebagainya. Jadi diantaranya ini tujuan dari CSR. Jadi yang merasakan manfaatnya tidak hanya perusahaan yang berimbas pada image yang baik, citra perusahaan yang baik, tetapi juga pasti memberikan dampak positif atau benefit kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian lebih detail lagi manfaatnya apa dari pelaksanaan CSR ini, teman-teman? Bagi perusahaan apa? Kemudian bagi masyarakat bagaimana? Kemudian bagi pemegang saham atau stakeholder bagaimana? Dan juga tentu bagi pelanggan atau konsumen. Jadi semuanya itu memiliki manfaat masing-masing. Di antara dari manfaat CSR untuk perusahaan apa? Yang pertama, untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Nah, jelas sekali ya. Misalkan kalau misalkan sekarang saja ya teman-teman, banyak gitu perusahaan-perusahaan atau pabrik itu didirikan di antara perkampungan gitu ya, karena kan sekarang sudah sulit ya untuk mencari lahan ya teman-teman. Jadi misalkan untuk packaging atau pengemasan itu berada di kota. Nah kalau sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan itu yang rekanan gitu ya, untuk packaging ataukah mungkin untuk pemvalidasian itu di Jakarta. Nah, tetapi ternyata untuk produksi itu ternyata bisa saja misalkan di Semarang, di Demak, di Solo, nah di kota-kota tertentu yang memang jangkauannya ataupun lahannya masih banyak, misalkan seperti itu. Apakah mungkin di kota yang lainnya, Purwodadi gitu ya, Grobogan yang masih belum padat penduduk gitu ya, lahannya masih banyak gitu, jadi didirikan sebuah pabrik. Nah, biasanya ya di antara ataupun di sekitar pabrik itu belum banyak fasilitas-fasilitas umum. Nah, misalkan ketika pabrik itu didirikan, tentu setelah itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang tadinya misalkan masyarakat harus merantau nih jauh-jauh ke Jakarta. Nah, sekarang karena sudah ada pabrik yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan pemukiman, otomatis itu bisa menjadi peluang kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar. Mereka akhirnya berbondong-bondong, tidak perlu merantau jauh-jauh, cukup dengan kerja dari rumah. Dalam artian dekat gitu ya, dekat dengan rumah. Nah, itu jadi merupakan bentuk gitu ya, CSR ataupun secara tidak langsung itu memberikan benefit kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri, jelas ya. Nah, ketika perusahaan itu dekat dengan masyarakat tanpa menggunakan atau tanpa banyak mengeluarkan biaya marketing, kan pasti masyarakat sudah kenal. Oh, misalkan di daerah saya itu ada perusahaan roti. Oh, ternyata rotinya itu belum terkenal. Nah, karena enak, akhirnya masyarakat pun juga berbondong-bondong mau membeli. Nah, secara tidak langsung lambat laun, karena memang produknya itu bisa dipercayai, dibanggakan, mereka secara tidak langsung itu menjadi citra tersendiri gitu ya bagi perusahaan dengan membuat ataupun dari produk itu sendiri gitu, karena produknya bagus ya, produknya memang terpercaya, akhirnya masyarakat pun berbondong-bondong untuk membeli tanpa adanya pemasaran yang lebih banyak gitu. Nanti lambat laun dampaknya efeknya bisa saja dalam skala nasional akhirnya tahu gitu, oh ternyata ada roti ini, rotinya pun enak dengan harga terjangkau, nah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali memang
manfaat bagi perusahaan ketika dekat dengan masyarakat yang notabene memang perusahaan itu untuk memproduksi suatu produk ataupun jasa. Selanjutnya manfaat yang lain bagi perusahaan apa teman-teman, yaitu untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Nah, jelas sekali CSR ini merupakan suatu inovasi bagi perusahaan ketika mereka bisa memikirkan ataupun memberikan dampak positif kepada masyarakat dan juga lingkungannya. Nah, ini merupakan manfaat bagi perusahaan. Kemudian selanjutnya bagi masyarakat umum apa? Apakah mereka akan kita sebagai masyarakat atau kita yang berada di sekitarnya itu apakah merasakan dampaknya? Nah, jadi manfaatnya yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek. Nah, tadi ya seperti halnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, banyak sekali manfaatnya ketika masyarakat ini yang ada di sekitar perusahaan itu mendapatkan program CSR yang dilaksanakan dari bentuk tanggung jawab suatu perusahaan, terutama yang dekat dengan perusahaan. Jadi tidak perlu jauh-jauh kalau misalkan memang perusahaan ini ingin memberikan benefit tanggung jawab sosial dalam bentuk CSR kepada masyarakat, ya jangan langsung skala nasional. Cari dulu ataupun berikan dulu kepada masyarakat yang ada di sekitarnya yang paling dekat dengan perusahaan. Baru nanti ketika perusahaannya sudah semakin besar, nah jadi bisa memberikan benefit dengan berdampak besar kepada masyarakat secara luas, misalkan secara nasional ataupun global. Selanjutnya bagi pemegang saham atau stakeholder apa teman-teman manfaatnya dari pelaksanaan CSR ini, yaitu untuk meningkatkan citra baik perusahaan sehingga semakin menarik investor. Nah, investor ini kunci utama gitu ya teman-teman. Semakin besar perusahaan kan pasti butuh yang namanya modal banyak. Biasanya investor terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka, yang sudah atau TBK itu ya biasanya label TBK, kemudian sudah terdaftar di Bursa Efek, itu biasanya mereka berlomba-lomba agar bisa meningkatkan image di mata para investor sehingga tertarik para investor itu untuk membeli sahamnya. Banyak sekali contoh perusahaan-perusahaan ya teman-teman, ketika misalkan karena kesalahan sedikit, misalkan kesalahan pengucapan ataupun kesalahan dalam komunikasi dari perusahaan, dari internal perusahaan, ketika nanti bisa saja berimbas pada penurunan yang namanya penurunan saham atau investor itu berbondong-bondong untuk menjual gitu ya, tidak mau membeli lagi. Nah, jadi ini diantaranya manfaat tadi bagi perusahaan, masyarakat, dan pemegang saham. Kemudian yang terakhir bagi konsumen apa? Semakin meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Jadi trust itu penting ya teman-teman. Trust itu berkaitan dengan citra atau image ketika masyarakat, konsumen, pelanggan, masyarakat umum itu sudah memiliki trust, kepercayaan pada suatu produk, pada suatu perusahaan, tentu mereka akan terus meyakini. Dan itu berdampak baik ya, ataupun bisa meningkatkan citra dan juga image bagi perusahaan. Nah, bagaimana mempertahankannya? Mempertahankannya tentu dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial ini dengan CSR. Nah, tidak bisa ketika ingin mempertahankan kepercayaan atau trust dari masyarakat, kemudian kita yang penting stuck untuk pembuatan barang dan juga inovasi pada packagingnya saja. Tidak. Ya, masyarakat sekarang itu sudah paham betul bagaimana untuk mobilisasi bagi perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar membuat atau merancang memproduksi suatu produk ataupun jasa gitu ya. Sebisa mungkin juga ada beberapa persentase dana untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial sehingga masyarakat pun juga merasakan yang namanya kebermanfaatannya. Jadi merasa pun pula diuntungkan. Ketika kita membeli, ternyata
perusahaan ini pun juga peka terhadap lingkungan. Mereka menyumbangkan sebagian dana dari produksinya untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar, yang mana nanti diambil manfaatnya terus-menerus seperti itu. Ibaratnya kalau kita berbicara dalam lingkungan itu kan ini ya, mutualisme gitu ya. Jadi saling-saling menguntungkan gitu. Perusahaan ketika melaksanakan CSR, yang diuntungkan itu tidak hanya masyarakat saja, tetapi secara tidak langsung itu berdampak juga bagi perusahaannya tadi untuk meng-create atau menciptakan image bagi perusahaan di mata para pelanggan ataupun masyarakat. Gitu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada contoh kegiatan CSR di berbagai bidang. Yang tadi di antara model dari CSR tadi kan secara umum ada 4 ya. Baik itu secara langsung, melalui mitra atau yayasan, kemudian dalam pelaksanaan konsorsium. Nah, sekarang kita bagi dalam beberapa bidang, yaitu diantaranya dalam bidang ekonomi itu misalkan seperti apa, bidang kesehatan itu seperti apa, bidang lingkungan dan infrastruktur. Nah, itu jadi ada bentuk-bentuknya sendiri ketika kita alokasikan pada suatu bidang, jadi kita tahu, oh ini masuk pada bidang apa, nah dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar karena kita penjualan gitu, misalkan kita itu menghasilkan produk sehingga kita hanya sekedar memberikan CSR dalam bidang ekonomi. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Nah, jadi bisa dalam berbagai bentuk, bisa saja dalam dunia pendidikan atau misalkan memberikan beasiswa, itu kan jadi tidak hanya sekedar dalam bidang ekonomi. Selama memang bisa memberikan manfaat dan berdampak baik bagi masyarakat, bisa dilaksanakan bagi suatu perusahaan untuk pelaksanaan CSR. Yang pertama bidang ekonomi teman-teman, yaitu membentuk program koperasi simpan pinjam dan usaha untuk masyarakat dan karyawan, atau mengembangkan UMKM yang ada di sekitar wilayah perusahaan dan memberikan dana modal untuk usaha masyarakat sekitar. Jadi banyak sekali, ini hanya sekedar contohnya ya, misalkan mendirikan koperasi, kemudian entah itu untuk karyawan ataukah untuk masyarakat gitu ya, karena masyarakat mungkin di situ kesulitan untuk pendanaan sehingga diberikan modal untuk bisa usaha. Selain itu pemberian modal cuma-cuma. Nah, kalau tadi misalkan dalam pembentukan koperasi itu kan harus ada dana yang dikembalikan. Kalau untuk modal usaha cuma-cuma misalkan di situ diberikan tanpa adanya pengembalian ataupun tanpa adanya margin gitu ya. Jadi banyak yang bisa dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua bidang kesehatan teman-teman, diantaranya menyediakan acara donor darah yang bisa diikuti oleh masyarakat umum dan juga pegawai, program vaksinasi gratis untuk umum dan memberikan pengobatan gratis. Jadi walaupun ini ya misalkan saya itu punya pabrik susu, saya punya pabrik dalam food and beverage gitu ya, ibaratnya makanan dan minuman. Nah, apakah tidak boleh gitu jika kita memberikan program CSR ini dalam bentuk kesehatan? Tentu boleh sekali gitu ya. Nah, misalkan perusahaan roti gitu, saya ingin menjalankan CSR tapi dalam pemberian obat gratis, atau dengan bekerja sama dengan PMI untuk donor darah, nah ataukah bekerja sama dengan laborat ataukah dengan rumah sakit untuk pemberian vaksin gratis, nah dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar karena perusahaan ini bergerak dalam pembuatan obat, nah sehingga CSR-nya dalam bidang kesehatan saja, tidak juga gitu. Jadi bisa dalam pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Bidang lingkungan, nah, diantaranya yaitu mengadakan program pengolahan limbah, menyediakan program pelatihan kemampuan, dan menyediakan acara seminar yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan. Kemudian yang keempat, bidang infrastruktur teman-teman, yaitu menyediakan tempat ibadah, membangun sarana dan prasarana untuk umum, serta memperbaiki jalan umum. Jadi mungkin ada juga gitu ya teman-teman, kalau namanya bantuan perbaikan jalan tidak hanya dari pemerintah. Nah, sering dengar juga ya, ada juga perusahaan juga memberikan dana bantuan untuk perbaikan jalan. Jadi itu merupakan bentuk dari CSR teman-teman. Nah, tanpa kita sadari itu juga merupakan bentuk CSR yang berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar, sehingga kesejahteraan masyarakat juga
terjamin gitu ya, bisa dibantu ataupun semakin layak gitu ya ketika dibantu dengan program CSR dari perusahaan gitu teman-teman. Jadi tidak hanya jelas sekali perusahaan itu bergerak di bidang apa, itu tidak hanya sekedar CSR di bidang tersebut, bisa juga di berbagai bidang. Mungkin di sini yang belum saya, karena ini contoh ya, ada juga yang dalam bidang pendidikan, yaitu dengan pemberian beasiswa, ataukah mungkin sekolah gratis gitu ya, dan lain sebagainya, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Ataukah mungkin dalam bidang sosial gitu ya, memberikan jaminan rumah, ataukah mungkin memberikan jaminan untuk hidup di suatu daerah gitu ya yang lebih terjamin dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari penerapan CSR di berbagai bidang menyesuaikan dengan yang diinginkan dari perusahaan yang tentunya masyarakat agar bisa mengambil benefitnya. Kemudian kita masuk pada contoh yang lebih detail ya teman-teman. Ini saya ambil 2 contoh. Suatu perusahaan yang besar yang memang masyarakat mana gitu ya, orang mana yang nggak tahu gitu kan produk ini. The Body Shop. Nah, ada Body Shop itu bergerak dalam bidang apa teman-teman? Kosmetik ya, skincare gitu. Nah, untuk perawatan tubuh dan wajah. Nah, apakah Body Shop misalkan perusahaan ini karena bergerak di bidang kesehatan ataupun skincare, perawatan itu hanya boleh melakukan CSR dalam bidang kesehatan? Tidak. Nah, jadi jangkauannya luas ya dalam berbagai bidang, tergantung perusahaan ingin apa. Jadi dan biasanya pun juga tidak hanya satu macam ya teman-teman. Mungkin misalkan tahun ini pelaksanaan CSR dalam bidang kesehatan. Mungkin tahun depan ingin melakukan CSR dalam bidang pendidikan, nah dan lain sebagainya. Nah, jadi tergantung dari kembali ke tujuan perusahaan dan juga manfaat yang bisa diambil dari masyarakat. Kembali lagi pada contoh ini ya teman-teman, The Body Shop itu salah satu perusahaan kosmetik ya yang terkenal dengan produk-produknya yang menggunakan zat herbal. Nah, terutama nih bagi teman-teman yang perempuan ya, sudah tidak asing lagi ya untuk nama ini. Kalaupun misalkan laki-laki pun juga kadang-kadang juga tidak asing kan, ada produk juga untuk laki-laki ya. Body Shop telah melakukan inovasi dalam mendukung ramah lingkungan, yaitu mengembangkan solar panel terbesar di dunia yang terletak di Inggris. Nah, jadi ternyata mereka melakukan suatu CSR dalam bidang lingkungan, yaitu pembuatan solar panel terbesar di dunia yang terletak di Inggris. Selain itu kalau kita lihat di sini ada juga yaitu orang yang memungut ataupun merapikan sampah gitu ada. Jadi program dari Body Shop selain itu yaitu lingkungan juga. Jadi kemasan itu digunakan ulang, packaging yang digunakan Body Shop. Kalau teman-teman lihat itu kan hampir semuanya menggunakan kardus ya ataupun bahan yang bisa didaur ulang. Nah, jadi sedekah sampah ataukah memberikan pengolahan kembali ya, pengolahan limbah dari pabriknya kemudian diolah kembali. Nah, dia bisa reuse ataupun digunakan ulang. Kemudian contoh yang lain yang teman-teman pun juga sudah tidak asing lagi, yaitu ada PT HM Sampurna Tbk yang bergerak dalam bidang produksi rokok gitu ya. Dalam artian di sini saya hanya menyampaikan contoh ya teman-teman, tidak bermaksud mungkin untuk mengenalkan lebih jauh, tidak. Nah, jadi ini salah satu contoh, ternyata perusahaan atau pabrik rokok yang terbesar di Indonesia pun juga mereka melaksanakan CSR, juga memberikan benefit kepada masyarakat. Nah, dalam bidang apa? Nah, pertama yaitu ada dalam bentuk penanggulangan bencana. Berarti kan terhadap lingkungan gitu ya, ketika ada bencana ataupun misalkan longsor ya, gempa, itu
selalu memberikan bantuan gitu kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang terdampak pada bencana tersebut. Yang kedua dalam bentuk pendidikan, pemberian beasiswa dan juga sekolah gratis kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun yang membutuhkan dengan kualifikasi tertentu tentunya. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi pemberian ini ya, contohnya pemberian modal usaha kepada masyarakat ataupun pemberian bibit tanaman gitu agar bisa dilestarikan ulang ataupun agar bisa dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan juga bekerja sama dengan petani-petani tertentu. Jadi jelas sekali teman-teman, walaupun perusahaan Sampurna ini bergerak dalam bidang rokok ibaratnya adalah negatif gitu ya teman-teman, tapi mereka mengalokasikan sebagian atau persentase tertentu dengan untuk sebagai program CSR yang memang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama masyarakat secara umum ya. Jadi tidak hanya yang diberikan manfaatnya tidak hanya para pengkonsumsi rokok saja, tidak. Nah, justru mungkin ini adalah orang-orang lain ya yang kalau dunia pendidikan berarti kan memang anak-anak sekolah, kemudian ataupun mungkin yang ini ya melaksanakan pendidikan di bidang di bangku perguruan tinggi itu juga. Jadi di bangku perkuliahan itu juga mendapatkan manfaatnya. Mungkin walaupun mereka bukan perokok ataupun bukan konsumen dari PT Sampurna, tetapi ketika sudah memenuhi syarat tertentu dari pelaksanaan CSR itu bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi ibaratnya teman-teman, dari CSR ini tidak hanya untuk konsumen saja, tetapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan atau kegiatan dari CSR ya teman-teman. Nah, contoh-contoh tadi yaitu secara umum gitu, kemudian nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih detail bagaimana pelaksanaan yang ada di Indonesia dan implementasinya dari program CSR ini. Setidaknya teman-teman sudah tahu konsep CSR karena konsep CSR ini sudah tidak asing lagi dan juga menjadi hal yang umum dan bagi perusahaan sudah seharusnya melaksanakan yang namanya program CSR. Terima kasih atas atensinya dari rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih dan juga sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf dari apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.